Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini ingin membicarakan tema yang lagi hangat terkait geopolitik, yaitu yang kita tahu semua serangan Amerika dan Israel terhadap Iran, dan kita tahu Khamenei gugur, dan sejumlah elit militer Iran juga ikut gugur, dan kemudian bagaimana ini dampaknya terhadap di Iran sendiri, perang itu, di Amerika seperti apa, dan dampaknya bagi kita. BOP misalnya Iya. ya, Board of Peace, kan ada yang bilang ini Board of Peace kok jadi Board Board of of War War, gitu. iya. Indonesia harus cabut nih, ini momentum gitu. Iya. Jadi ini saya kira penting untuk kita bahas, dan saya bersama Dr. Philip Vermonte melalui Zoom dengan pakaian merahnya itu, yang Iya. batik merah yang sangat apa ya, saya nggak tahu itu Iya. Wastranya apa ini ya? iya. Dan Mas Bambang Harimurti. Iya. Ya, jadi saya kira ini menarik. Saya mau berangkat dari tulisannya Mas Philip dulu. Bro Philip baru saja hari ini Iya. atau kemarin ya Hari ini, Mas. menulis tentang realisme politik lah di Kompas ya. Saya Iya. kira itu nanti bisa kita tampilkan. Jadi ini kan Mas Bambang kemarin dengan Gus Ulil Betul kan ya. tentang BOP BOP itu ya. kan itu sesuatu yang realistis, Iya. karena opsi yang lain itu lebih buruk Iya, gitu kan. betul. Jadi ini realisme dan bagaimana kita melihat perang ini dari sudut pandang pendekatan realis atau pendekatan multilateralis dan seterusnya. Silakan Bung Philip melihat soal perang dan soal BOP. Iya, Mas Ahal, terima kasih. Salam ketemu lagi Mas BHM, sorry nggak bisa Ya. ada di studio. Yang pertama begini, perang yang terjadi hari ini di Iran, di Timur Tengah, itu kan, kulminasi dari berbagai, persoalan, yaitu terutama dalam kaitannya dengan Palestina, Gaza, dan lain-lain. Sehingga dia adalah soal yang menambah rumit atau juga mungkin menjadi penyebab kerumitan itu sendiri selama sebelum ini. Karena biar bagaimanapun Iran adalah, regional hegemon di daerah, di kawasan itu dia adalah negara yang, besar, kuat, dan, cukup maju secara teknologi. Tetapi kita tahu juga ada pertarungan ideologi intra-Islam, Sunni, Syiah, dan lain-lain, tapi itu keahliannya Bung Sahal, bukan keahlian saya di sisi yang itu. Tetapi yang jelas tensi di Timur Tengah itu, seperti permanen. Ini mungkin yang harus kita, tangkap juga. Nah, yang kedua, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bersama Israel. Ada, pandangan sudah sejak lama sebetulnya, kita ini seringkali menyatakan bahwa konflik di Palestina atau Timur Tengah itu hanya bisa diselesaikan oleh Amerika Serikat. Hmm. Yang dimaksud dengan kalimat itu oleh banyak di antara kita adalah Amerika bisa menghentikan dengan menyampaikan pada Israel suruh berhenti. Tapi kan dunianya nggak begitu. Nah, yang dimaksud dengan dari sisi Amerika bahwa dia bisa menghentikan adalah dengan membuat Board of Peace. Bukan dengan bilang, Israel Anda harus berhenti. Karena itu kemauan kita, pandangan kita di Indonesia, bahwa ini sebetulnya gampang. Kalau Amerika bilang Israel berhenti, dia akan berhenti. Tetapi pikiran Amerika kan nggak begitu. Dia membentuk Board of Peace dengan maksud sebetulnya membawa negara-negara yang berada di sekitar Palestina, negara-negara Arab di sekitarnya ada Mesir dan lain-lain gitu. Dan pada akhirnya mungkin itu akan mengisolasi Iran. Ini mungkin psikologinya di Iran mungkin begitu kan. Kalau semua negara tetangganya yang pada dasarnya memang juga hostile terhadap mereka, berhimpun dalam satu kelompok yang dipimpin oleh Amerika Serikat, tentu saja Iran akan secara psikologis strategik merasa dia akan semakin terisolasi. Di sisi Israel, dalam hemat saya, kalau semua negara Arab ini sudah ada dalam Board of Peace yang bermaksud untuk menyelesaikan persoalan di Gaza dan Palestina dengan cara yang lain, cara yang sebelum-sebelumnya gagal semua.
Mmm, ya kan? Ada Camp David, ada ini, ada itu, negosiasi bilateral, Mesir, Israel, dan seterusnya, semua udah gagal. PBB juga, relatif, tidak berhasil menyelesaikan konflik di Gaza dan Palestina. Tentu setiap tahun, setiap kali ada, pertarungan berdarah, ada konflik, ada yang meninggal dunia, ada kekerasan, PBB mengeluarkan, resolusi resolusi Majelis Umum PBB dan lain-lain itu juga udah banyak. Tetapi on the ground, kekerasan kan berlangsung terus. Nah, ini ada cara baru yang namanya BOP ini yang diusulkan oleh Trump, di mana jumlah negara yang terlibat semakin sedikit. Kemudian ada Amerikanya dan ada negara-negara di sekitarnya, termasuk ada negara seperti Indonesia dan Pakistan yang negara dengan berpenduduk muslim, terbesar, tetapi bukan dari Timur Tengah. Karena juga kita perlu ingat bahwa hari ini penduduk muslim itu lebih banyak jumlahnya di luar Timur Tengah mmm, daripada di Timur Tengah. Sehingga tentu saja mereka juga punya, termasuk Indonesia, punya kepentingan untuk bisa mempengaruhi outcome dari usaha-usaha apapun mengenai perdamaian di Timur Tengah, dalam hal ini Palestina dan Gaza khususnya. Akibatnya apa? Nah, ini pendapat saya. Akibatnya memang Indonesia dengan konteks seperti itu, eee, wajar kalau Indonesia ada di dalam BOP. Dengan berbagai caveat, ya kan. mmm, Yang pertama, bahwa, prosesnya harus transparan. Yang kedua, regional, powers, country di region itu ikut serta dan memberikan persetujuan. Dan ini kan yang sebetulnya sudah didapatkan lewat BOP ya, dalam hal itu, karena mereka duduk, mereka bersetuju. Nah, yang ketiga tentu saja itu mensyaratkan berbagai hal gitu, seperti yang saya tulis di Kompas hari ini walaupun bukan tentang Gaza, ada trust building juga. mmm, Kan negara Arab ini saling tidak percaya, mereka kadang-kadang saling, berseteru, berbeda pendapat gitu dan itu sudah lama terjadi. Apalagi misalnya Saudi Arabia dengan Iran itu udah pasti tidak akan pernah ketemu menurut saya, kalau tidak difasilitasi. Jadi premisnya adalah trust building. Dan, semua orang harus berpartisipasi dalam konteks ya menjaga bersama-sama. Nah, sialnya sialnya di tengah proses trust building ini, yang saya yakin di negara-negara yang lain anggota BOP, ada cost sosial politiknya juga. Pasti banyak disagreement kan di dalam negeri. Kan itu tapi wajar dalam semua usaha perjanjian internasional, apalagi yang berkaitan dengan, usaha mencari resolusi konflik, pasti ada disagreement, Mas Sahal dan Mas BHM. Misalnya, kalau misalnya dalam konteks kita, perdamaian di Aceh misalnya dulu, kan juga banyak orang yang menganggap bahwa mengapain negosiasi dengan, orang yang dianggap atau menjadi penyebab gitu kan. Ada yang marah karena begitu kalau negosiasi berarti kalah. Ini prinsip mmm, yang menurut saya agak gawat juga. Kalau bersedia negosiasi satu meja berarti dianggap udah kalah. Padahal nggak begitu kan. Nah, ini mungkin, logikanya sama juga dengan board office, sehingga dia bisa, mencoba, mencari, jalan yang barulah kira-kira. Dan kalau saya perhatikan dalam sidang BOP yang pertama itu, Pak Sahal kan, nonton juga mungkin ya siaran ya, langsungnya itu, ada banyak referensi dan usaha-usaha untuk sebetulnya membawa kembali ini ke referensi ke PBB sebetulnya, ada. Dan itu menurut saya, perkembangan yang baik gitu. Nah, sialnya terjadilah Iran, serangan ke Iran gitu. Serangan ke Iran karena mungkin, kalau saya lihat dalam sidang BOP itu, sebetulnya ini mungkin, analisa pribadi saya, orang bisa setuju atau tidak, ketika terjadi sidang BOP itu, dari semua pernyataan yang disampaikan para pemimpin yang hadir dalam sidang BOP itu, mungkin yang merasa tersudut sebetulnya Israel. Karena tiba-tiba ini semua orang bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan ini. Tapi dalam forum yang lebih kecil, Mas BHM. Kalau dalam PBB, mereka mungkin tidak peduli gitu, karena mereka tahu kesepakatan akan susah diambil.
Apalagi kalau ke Dewan Keamanan udah pasti akan diveto Amerika terus-menerus. Jadi kalau dalam PBB itu mungkin lebih banyak ruang untuk mengelak buat Israel kan sebetulnya. Sementara kita bersyukur harus ke PBB, padahal di situ tempat dia bisa mengelak menurut saya gitu. Tetapi kalau dalam forum yang lebih kecil, minilateral seperti semacam ini, mungkin dia lebih sulit untuk mengelak sebetulnya. Karena apa? Karena Amerikanya di situ yang memimpin dan juga negara-negara yang lain ini yang mengendorse gitu. Yang semuanya menyatakan bahwa solusi ini harus berujung pada kemerdekaan Palestina. Jadi kita bisa bayangkan dilema strategisnya para strategis di Israel lah kira-kira gitu. Tetapi dari sisi BOP-nya dengan demikian menurut saya itu adalah peluang yang bisa membawa usaha baru ini menjadi berhasil. Tetapi kita juga harus akui bahwa belum tentu berhasil, Mhm. ya kan? Karena ada banyak faktor yang bisa menyebabkan ini nggak berhasil. Ya contohnya misalnya kejadian serangan pada Iran ini, kan trust-nya runtuh semua Ya. gitu. Dari sisi negara-negara anggota BOP, trust bisa runtuh, tetapi kita belum tahu perkembangannya. Menurut saya kalau eh, perangnya ini tidak lama, di-repair, diperbaiki trust-nya masih bisa. Tetapi kalau semakin banyak, semakin panjang perangnya, saya bayangkan begini, walaupun hari ini misalnya para pemimpin negara-negara anggota BOP yang kebetulan juga hosting misalnya pangkalan militer Amerika, mereka mereka diserang oleh Iran, rusak dan seterusnya dan seterusnya. Dan mungkin masyarakatnya masih mendukung pendapat para pemimpinnya ini terhadap bahwa Iran melakukan serangan yang tidak perlu ke negara mereka. Tetapi kalau perangnya makin lama dan kemudian tampak tidak ada deadline ya kira-kira gitu, resources akan makin terkuras baik dari sisi Amerika maupun dari sisi negara-negara yang terkena ini. Uni Emirat Arab bandaranya dirusak itu sebetulnya kan Uni Emirat Arab adalah negara yang membasiskan diri selain minyak yang mulai deplete, yang mulai hilang, mereka kan berusaha mentransformasi jadi negara yang menyediakan services kan, Mhm. financial hub, airport dia adalah airport yang paling sibuk sedunia, sumbangan pada ekonomi UAE-nya tinggi sekali gitu. Airport dia di Dubai dan di mana Abu Dhabi misalnya, yang itu menjadi sasaran serangan. Cost ekonominya juga tinggi terhadap UAE, Uni Emirat Arab sebetulnya, dan juga negara-negara lain. Dan mungkin kalau perang lama masyarakatnya mulai akan bertanya-tanya, mempertanyakan pemerintah mereka, dan mungkin akan terjadi disagreement di dalam negeri, sesuatu yang selama ini sangat mereka jaga dan mereka hindari. Karena mereka tidak bisa dikategorikan sebagai negara yang demokratis selama ini kan. Jadi bahwa karena ada model pemerintahan yang tidak tidak mensyaratkan perbedaan pandangan sebagai sesuatu faktor yang dalam pengambilan keputusan. Tetapi kalau mulai ada impact ekonomi dan lain-lain, kita tahu di semua negara pasti mulai muncul disagreement. Akibatnya apa? Menurut saya yang terjadi di Iran ini trust sementara ini rusak di antara negara-negara anggota BOP. Tetapi kan ini hari ini soal Iran bukan soal BOP. Mhm. Jadi ini sebetulnya dua hal yang berbeda gitu. Ya. BOP-nya sekarang lagi di pause dulu ini berarti gitu. Tapi trust-nya rusak. Oh ya, dalam soal Iran kita juga bisa melihat sama dengan soal BOP bahwa semua negara mengakui hari ini secara de facto Amerika tuh masih superpower, Mhm. masih negara yang paling kuat. Dia yang bisa setting agenda, misalnya BOP. Dia juga bisa memutuskan kapan harus melanggar hukum internasional, kira-kira gitulah. Apa yang terjadi di Venezuela dan lain-lain. Sehingga mungkin hari ini kita kembali pada kenyataan pahit Pak Sahal dan Mas BHM. Bahwa memang um, superpower ini agak susah kita menghadapinya dalam perspektif kita sebagai negara yang lesser power Mhm. gitu. Kita sebagai negara yang bukan superpower. Karena itu harus ada banyak cara menavigasi buat Indonesia karena kita juga harus mengakui kita bukan superpower.
kita mengkritik misalnya Amerika Serikat, meninggalkan multilateralisme dan lain-lain gitu ya. Tetapi ketika Amerika nggak bayar iuran PBB, PBB-nya mau kolaps gitu. Artinya kita ini juga apa ya namanya? Kalau orang Inggris bilang, "We don't put the money where our mouth is." Kita nggak taruh uang terhadap apa yang kita katakan, gitu. Bahwa kita harus multilateralisme gitu. Tetapi kita juga nggak step up gitu. Kalau gitu ya Mhm, harus chip in, harus invest yang lebih banyak supaya dia bisa berjalan gitu. Sehingga begitu Amerika mundur dari 60 berapa, 60 auxiliary organisasi di bawah PBB itu, Sekjen PBB menyampaikan, "Ini kalau nggak ada, solusi, PBB akan segera bangkrut," gitu, karena uangnya di-withdraw dari Amerika, gitu. Dan Amerika menarik uang dari PBB itu yang ter-impact negara-negara berkembang, mungkin termasuk Indonesia. Kenapa? Dia keluar dari WHO, dia keluar dari UNICEF, dia keluar dari badan-badan yang terkait dengan pembangunan di negara-negara berkembang, gitu. Artinya apa? Kita sendiri negara berkembang nggak invest juga dalam multilateralisme gitu. Sehingga, menurut saya ini, refleksi besar harus dilakukan menurut saya. mhm, Bahwa kalau kita memang serius, dan percaya bahwa kita harus menuju multilateralisme, berarti kita memang harus invest dengan cara-cara yang lain dan Indonesia sebetulnya DNA-nya itu multilateralisme. Walaupun kita negara, regional power gitu ya, paling besar di Asia Tenggara, ekonominya paling besar dan seterusnya, tetapi mungkin kita perlu refleksi ke belakang. Seperti yang saya tulis di Kompas tadi yang disinggung Mas Hahal, eee, diplomat kita itu, Indonesia itu sejak zaman awal kemerdekaan, itu paling pandai menyadari bahwa kita lesser power, negara baru, tetapi kita menggunakan apa yang kita punya, ya mhm. kan? Misalnya ya jalan negosiasi, bisa mengamankan, kemerdekaan, negosiasi dengan Belanda. By the way Belanda ditekan sama Amerika juga waktu itu ya, kita ditolong sama Amerika sebetulnya. Karena Iya, iya. Belanda ditekan kalau tidak mau negosiasi dengan Indonesia, mengakui kemerdekaan, Marshall Plan-nya diberhentikan. Mereka kan baru habis perang dunia, hancur-hancuran gitu. Amerika yang rebuilding Eropa dengan Marshall Plan. Dengan Marshall Plan itu dia tekan banyak negara kolonial untuk negosiasi dan proses dekolonisasi bisa jalan, kan gitu dulu. Iya, Ini juga fakta sejarah juga yang harus kita perhatikan ini, bahwa ada juga peran Amerika, tetapi Indonesia dengan piawai memanfaatkan itu. Dia tahu Belanda ditekan Amerika dan kita bisa bernegosiasi sehingga kita bisa, melalui konferensi meja bundar. Yang kedua, misalnya, eee, konferensi Asia Afrika 1955. Bayangin negara baru merdeka, kita punya convening power yang sebegitu besar. Bisa mengumpulkan negara-negara Asia Afrika untuk berkumpul dan merumuskan banyak hal yang sebetulnya sampai sekarang masih menjadi referensi. Mungkin kita di Indonesia aja yang udah suka lupa ini, menganggap bahwa 1955 itu adalah peristiwa, event. mhm, Padahal konsekuensinya panjang terkait dengan kesepakatan, terhadap bahwa kedaulatan, prinsip-prinsip sovereignty itu harus dipegang dan seterusnya yang hingga hari ini dipegang. Kemudian yang ketiga juga kita negara baru, diplomat kita ini betapa, hebatnya mengidentifikasi masalah kita sendiri terkait dengan negara kepulauan. Dulu belum ada pengakuan seperti sekarang bahwa wilayah laut kita itu sedemikian luas. Sampai tahun 70-an itu, kalau di Tanjung Priok, itu bisa lalu lalang kelihatan kapal perang Inggris lewat, kapal perang mana-mana lewat gitu. Karena belum ada UN Convention of the Law of the Sea yang baru diadopsi oleh PBB, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Dari mana ini asal muasalnya Convention of the Law of the Sea 1982? Antara lain terutama dari Indonesia, Deklarasi Juanda tahun 57. Jadi waktu itu founding fathers kita, mothers itu menyadari bahwa ini negara kita ini beda dengan negara kontinental. Batasnya sebetulnya masih bisa diperluas. Dan juga kalau misalnya ngomong kedaulatan, laut-laut di dalam Indonesia itu harus milik Indonesia kan kira-kira gitulah. Mereka mendeklarasikan itu lalu bisa memperjuangkan bersama negara seperti Norwegia dan lain-lain bahwa ini harus ada hukum tentang negara kepulauan. mhm. Akibatnya terjadilah UN Convention of the Law of the Sea. Kalau mau contoh lain ada banyak. ASEAN. ASEAN itu waktu mau berdiri,
Asia Tenggara itu lagi porak-poranda konflik semua, Sabah, Sarawak, konflik Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Filipina, pokoknya itu situasi kacau. Tahu-tahu Indonesia datang bilang, oke kita mau hentikan ini, kita harus punya regional resilience. Itu kan konsep yang diambil dari national resilience waktu kita peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru bahwa oke kita perlu national resilience lalu regional resilience untuk bisa menciptakan kawasan yang damai. Kalau perang terus nggak bisa membangun kan kira-kira gitu. Jadi kita bisa mencari ruang-ruang alternatif untuk menavigasi pertarungan geopolitik antar negara besar karena kita bukan negara besar kan gitu. Hmm. Jadi menurut saya kalau kembali ke topik ini apa yang terjadi di Timur Tengah sana harus menjadi refleksi dari buat kita juga terkait bagaimana menavigasi situasi geopolitik yang makin tidak pasti ini. Kan Iran ini kan menambah daftar ketidakpastian geopolitik karena pertarungan geopolitik yang terjadi ya. Di di Eropa bergulat dengan Ukraina dan Rusia. Di tempat kita juga ada hotspot, Laut Cina Selatan misalnya. Hmm. Juga ada soal mengenai Taiwan dan Cina, ya kan. Kalau misalnya Cina menganggap bahwa ini waktunya untuk mengembalikan Taiwan jadi bagian Cina yang legitimate, itu mungkin akan rumit sekali gitu, konflik yang akan terjadi. Karena mungkin Amerika tidak akan terima atau banyak negara yang tidak akan terima dan Taiwan juga mungkin tidak akan terima. Akibatnya destabilisasi. Kalau itu terjadi sambil ada perang di Ukraina, sambil ada perang di mana? Di Timur Tengah, itu sangat menyulitkan kita untuk secara domestik ya, ekonomi dan seterusnya. Jadi Bisa perang dunia ketiga itu ya arahnya. eh, mudah-mudahan enggak. Walaupun saya agak realis, tapi saya cinta damai. Jadi justru itu Indonesia harus juga bisa mencari ruang-ruang agar konflik ini bisa terisolasi lah. Karena Hmm. sebetulnya kan selama 80 tahun terakhir mungkin ini masa yang relatif agak lama Mas Sahal dan Mas BHM dalam konteks politik internasional kita enjoying relative peace yang cukup lama, Ya, 80 tahun. Sementara kayak Perang Dunia Kedua dengan Perang Dunia Pertama itu jaraknya cuma 30 tahun gitu. betul. Dan dari situ ke masa pertarungan-pertarungan perbatasan di Eropa juga nggak panjang gitu. Hmm. Dulu ada Concept of Europe dan lain-lain itu yang nggak bisa tahan lama juga karena mereka saling berperang. Jadi 80 tahun terakhir ini itu kan hampir 2 generasi relatif tidak ada perang. Coba kalau kita bayangkan ini orang-orang tahun 1945, 41 sampai 45. Kalau orang yang lahir tahun 1900, 1900 awal kayak Bung Karno itu, dia ngalami 2 perang dunia loh. Orang kalau dia tinggal di Hmm. Eropa, dia ngalami 2 perang dunia. Perang Dunia Pertama 1911 dialami sebagai teenager, waktu dia usia produktif tahun umur 40-an, dia ngalami Perang Dunia Kedua hancur-hancuran juga. Nah, sementara kita, generasi kita ini agak lumayan, hampir 2 generasi tidak ada perang yang skalanya dunia. Ada perang-perang proksi regional dan juga ya tadi di mana di Palestina, kemudian ada perang Iran-Irak, ada di Asia Tenggara waktu itu ada perang di Indochina, ya kan Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Tetapi itu perang yang bisa diisolasi dan kemudian bisa selesai, kecuali soal Palestina gitu. Jadi dan Indonesia berkontribusi dalam konteks ASEAN dia bisa ikut menyelesaikan soal Indochina ini, Kamboja dan Vietnam. Eh, Dalam konteks Timur Tengah lagi mau mencoba gitu. Bahwa ini mungkin nggak berhasil, iya mungkin juga gitu. Tetapi kan kemudian pertanyaannya ketika ada peluang dan negara-negara di sekitar tetangganya Palestina dan Israel ini sepakat untuk ada di Board of Peace, maka ada peluang Hmm. bahwa paling tidak maju sedikit dalam konteks penyelesaian konflik di Palestina gitu. Dan Ya, ini mungkin akan pahit juga karena kan kita selama ini sudah punya pakem gitu bahwa kadang-kadang narasi yang muncul itu sepertinya bukan two state solution.
kedua belah pihak maunya jadi one state solution, kalau nggak Iya, Palestina betul. aja, kalau nggak Israel aja kan gitu. Ini juga sebetulnya mungkin kesalahan pandangan yang terjadi karena konfliknya sudah terlalu lama terjadi, Hmm, hmm. Bung Sahal gitu. Jadi Ya, kita seperti tidak Bung mengenal Philip. eksistensi di antara satu sama lain. Yes, Ya, Bung Philip, ini karena waktu Anda kan juga terbatas, ya, jam setengah tiga harus Iya, ini. Jadi saya mau langsung iya, nanya lagi ke Bung iya. Philip ya. ya, Ini mau terkait dengan tadi bahwa kan harapannya konflik ini bisa diisolasi, sehingga harapan tentang BOP itu bisa terrealisir gitu ya, peluang-peluang atau sesuatu yang ingin dicapai lah gitu. Nah, tapi masalahnya kan muncul narasi bahwa misalnya adanya perang Iran ini, invasi, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran, itu membuktikan bahwa Amerika itu sebenarnya tetap apa ya, dikendalikan oleh Israel. Kan Rubio ya, kan menyatakan ini sebenarnya preemptif dalam arti karena kita tahu like it or not, Israel itu tetap akan nyerang Teheran, akan nyerang Iran. Nah, kalau diserang Iran, pasti kita yang akan kena, gitu. Amerika maksudnya. ya, Amerika yang akan diserang. Jadi daripada kita nanti diserang duluan karena Israel nyerang Iran, maka kita nyerang Iran, gitu. Membunuh ya. Khamenei. Jadi preemptifnya itu agak aneh, gitu. Karena Iran nanti akan kita suka atau enggak dia akan tetap diserang oleh oleh Israel, dan Iran akan membalas, maka dan yang dibalas itu Amerika gitu. Maka Amerika harus nyerang duluan gitu. Tapi itu kan membuktikan bahwa ternyata harapan atau anggapan bahwa Trump bisa mengkonten Netanyahu itu ternyata nggak terjadi gitu. Bahkan ya kemudian Amerika malah masuk di dalam konflik ini, dalam perang Iran ini, dan kemudian narasinya juga berubah-ubah kan. Tadinya ada soal nuklir, padahal Trump bilang sebelumnya bahwa they have Hampir ya. obliterated Iya, ya. iya. Sudah hilang lah itu. Dihancurkan ya. Sudah dihancurkan. Terus Ya. setelah itu regime change. Bahwa ini akan didukung oleh rakyat Iran yang menghendaki teokrasi mullah ini runtuh gitu ya. Terus kemudian perkembangannya kan menjadi berlarut, apakah ini akan menjadi war of attrition atau enggak. Tapi poinnya adalah bahwa ternyata Trump tidak se-powerful itu dalam hal kaitannya dengan Netanyahu. Nah, kalau ini yang terjadi, BOP, Indonesia di BOP yang tujuannya itu kan Indonesia two state solution. Dengan cara-cara yang out of the box lah gitu ya, karena PBB nggak pernah efektif gitu. Nah, ini seberapa realistis BOP masih bisa diharapkan ini? Menurut Ya. Bung Philip Ya. gimana? Tadi pernyataan Bung Sahal itu bahwa Trump ternyata tidak bisa mengontrol Netanyahu itu dalam konteks BOP itu kan dengan asumsi bahwa Trump atau Amerika hanya punya satu interest, yaitu menyelesaikan konflik Gaza. Interest dia kan multi layer, Pak Sahal. Interest dia multi layers. Mungkin di antara layer-layer itu masih ada yang beririsan juga dengan Israel. Misalnya juga ada banyak spekulasi bahwa keputusan Amerika mendukung ini adalah karena target ujungnya adalah Cina yang akan terhambat suplai energinya. Cina selama ini sangat antara lain bisa maju cukup pesat karena dia bisa dapat berbagai akses pada minyak yang murah dari Iran atau dari Rusia gitu. Sementara Rusia sudah diisolasi dalam konteks Amerika memberi sanksi kan, dan juga bisa jadi secondary sanction kalau ada negara-negara yang masih berurusan dengan minyak Rusia gitu. Negara keduanya bisa kena sanksi dari Amerika. Jadi itu sedikit menyulitkan menurut saya. Nah, sekarang dalam konteks Iran, suplai energi Iran itu suplai energi minyak Cina paling banyak dari Timur Tengah. Dengan adanya konflik ini, bila Selat Hormuz sekarang sudah terjadi, ditutup dan lain-lain, itu akan mengganggu pasokan minyak gitu. Ya. Dan dalam konteks itu minyak ke Cina gitu. Ke kita juga sebetulnya kan. Tapi ke Cina yang terutama mungkin dalam konteks itu ada interest Trump
apa namanya, intersek dengan interestnya Israel gitu. Jadi menurut saya soalnya bukan apakah dia bisa mengontrol Hmm, Netanyahu, tapi apakah interestnya ketemu ya, dalam berbagai macam isu yang yang beragam di antara Amerika Serikat dengan Israel. Tetapi yang kedua begini, sekarang era sosial media. Korban pertama dalam setiap perang adalah masyarakat, ya kan? Misalnya dalam konteks Iran ada aspirasi untuk menjadi negara yang tidak lagi berbasis teokrasi dan lain-lain gitu. Kemudian serangan ini dikasih pretext tentang itu gitu. ya, Jadi harapan membuncah gitu kan, harapan menguat terkait itu, lalu reaksi incumbent-nya lebih keras gitu. Korban pertamanya adalah masyarakat jadinya. Yang kedua, mungkin dalam konteks misalnya Amerika Serikat, korban pertamanya juga mungkin masyarakat dalam konteks otorisasi perang itu tidak terjadi melewati Kongres dan lain-lain. hmm, Dia menabrak norma-norma demokrasi internalnya Amerika Serikat yang selama ini kita kenal gitu. Jadi itu pasti ada cost sosial politiknya di dalam negeri Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia juga sama, ada cost sosial politiknya juga. Ini kan menjadi sama dengan pertanyaan barusan. Kalau gitu kita keluar aja dari board office gitu. ya, Itu cost sosial politik gitu. Karena kemudian pertanyaannya apakah pemerintah harus terus gitu dengan BOP atau tidak. Tapi kalau misalnya kita hanya melihat hanya ada satu interest dari Indonesia bahwa ini adalah cuma soal bagaimana apa namanya segera menyelesaikan soal Palestina itu utama. Tetapi dalam BOP itu ada berbagai negara lain yang sebetulnya Indonesia juga banyak urusannya dengan UAE, dengan Mesir, dengan Pakistan, dengan berbagai negara di dalam BOP itu. Kita juga ada layer-layer of interest yang saling ketemu juga gitu. Jadi mungkin kalau situasinya ekstrim, tentu saja kan pilihannya jadi menyempit kan ya, dalam policy gitu. Nah, hari ini mungkin yang terjadi adalah demikian ya, karena presiden ketemu berbagai pihak. Kemarin ada pertemuan dengan mantan-mantan presiden, dengan ketua-ketua partai dan lain-lain. Jadi ada dorongan gitu. Karena situasinya mungkin semakin akan rumit ke depan, eh, layer-layer of interest-nya harus dibicarakan gitu dalam konteks Indonesia. Kan ujungnya kita harus memikirkan soal Indonesia ini. ya, betul. Betul bahwa kita konsisten dengan two state solution, tapi ujungnya Indonesia terus bagaimana gitu. Hmm, Kalau perangnya berlanjut, itu akan punya dampak besar juga pada ekonomi kita yang tentu saja kita tidak mau ekonomi kita terdampak dengan sangat buruk dari peristiwa yang sebetulnya secara geografis jauh, tapi secara hati mungkin dekat kan gitu. ya, Ini kan ya. era yang karena kedorong sosial media juga gitu, sehingga tidak bisa menafikan opsi-opsi ini menurut saya gitu, Pak Sal. Oke. Mhm. Mungkin Mas Philip masih ada waktu untuk Mas Masih masih BM masih. menanggapi dulu ya? Siap. Silakan Mas. Soal Iya, tadi itu, soal perang dan soal BOP ini, ya memang dan soal tanggapannya Mas Philip, ya. ya, saya kira Mas Philip itu nggak bisa benar-benar dipisah juga nggak bisa ya. Karena menurut saya ada alasan kenapa Iran tidak diundang ke BOP kan. Karena harus kita akui Iran itu sampai sekarang kecuali ada perubahan, setahu saya Iran itu tidak mengakui two state solution, Hmm, ya kan? ya, Iran itu sama kerasnya sama Hamas, sama kerasnya sama Netanyahu. Yang artinya buat mereka solusi di Palestina itu adalah kalau versi Netanyahu semua wilayah itu Israel, kalau versi Hamas dan Iran semua wilayah itu Palestina, Iya. tidak ada Israel, ya kan? Dan kalau kita lihat dari situ, itu kan tidak sama dengan tujuan kita gitu. Kalau Indonesia kan sejak 1948 sudah sepakat dengan keputusan PBB bahwa solusinya adalah two state, dua negara yang hidup berdampingan secara damai. Ya. Dan kita lihat, saya kembali, kalau membahas kebijakan luar negeri kan awalnya dari konstitusi yang sebenarnya dikembangkan oleh Hatta ya dalam urusan ini. Bahwa konstitusi mengatakan kita harus bebas tapi aktif dan aktif mengupayakan perdamaian dunia gitu. Jadi kalau presiden kita menawarkan apa
mau memediasi, betapapun mungkin kecil kemungkinannya, ya kita harus hormati dia sebagai upaya dia menjalankan amanat konstitusi kan. Ya, bukan terus dibilang siapa lo mau ngurus gitu. Enggak, ini amanat konstitusi ya kita harus cobalah paling tidak kan. Kecuali kita sudah mengubah konstitusi kita. Dan kedua, kalau menurut saya ya seperti kita bahas waktu itu Mas Sahal kan, ini kan BOP itu bukan pilihan ideal, ya kan? Tapi ini adalah yaitu pilihan realis, bahkan mungkin agak ekstrim realisnya. Yang terbaik dari yang buruk. Jadi dari ini yang memang buruk. opsi-opsi lain buruk, tapi ini juga buruk. Tapi ini yang paling lebih baik dibanding yang buruk yang lain. Gitu. Tapi kan saya akan kembali ke sejarah kita, karena kata Bung Karno nggak boleh melupakan sejarah kan. Kalau kita ingat waktu kita mau merdeka dulu, kan kita juga ada faksi. Ada faksinya Bung Hatta sama Syahrir, ada faksinya Tan Malaka, ekstrim ya kan. Ada faksi di tengah-tengah, mungkin Amir dan sebagainya, ya kan. Kalau kira-kira waktu itu Tan Malaka Hamasnya lah, ya kan. Indonesia harus merdeka sekaligus gitu. Kalau Hatta kan dia lebih taktikal. Kita belum diakui oleh PBB. Pertama, kita diakui dulu oleh dunia, diakui oleh Belanda bahwa kita merdeka. Ya, walaupun jangan lupa loh, waktu ketika kita diakui di KMB, yang dianggap Indonesia itu hanya Pulau Jawa dan Madura, betul kan? Yang lainnya kan negara Republik Indonesia Serikat, jadi ada Maluku Selatan, ada Kalimantan, ada macam-macam. Bahkan Papua belum masuk dalam hasil IMB. Tapi kan waktu itu Bung Hatta fokus. Nomor satu kita diakui dulu sebagai diakui oleh Belanda. Setelah itu kita berjuang lagi gitu loh. Jadi ada tahapannya gitu. Nah, sedangkan Tan Malaka kan enggak. Waduh. Makanya kan bahkan Presiden bahkan Syahrir diculik oleh kelompoknya pendukung Tan Malaka gara-gara Perjanjian Renville, dianggap Indonesia terlalu lemah lah dalam berunding ini. Nah kita lupa dalam berunding itu kita harus tahu diri juga. Apakah kita satu level atau kita asimetris? Ya kan? Ibaratnya tuh kalau kita ketemu di jalan sama preman, kita kan harus ngukur waktu kita berunding dengan dia. Kalau dia punya senjata api, ya kita nggak ngelawan dengan, kecuali kita punya senjata api lagi ya kita nggak ngelawan dengan cara yang aneh-aneh kan. Ya kita harus lebih gunakan akal, gunakan siasat. Bahkan ya Bung Sahal kan ustadz. Kan dikatakan kalau kita melihat kejahatan, memang kalau kita bisa dengan tangan kita, dengan tangan kita. Kalau kita nggak bisa dengan tangan kita terlalu berbahaya, pakai suara kita. Ya kan? Kalau dengan suara pun terlalu berbahaya, kita berdoa. Ya kan? Itu kan ajaran, keyakinan ya. Dan Indonesia mayoritas Islam, jadi wajar. Bahkan saya mengatakan, jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad dikuyok-kuyok oleh orang Quraisy, dia Nabi loh. Tapi taktis kan, tidak terus melawan mati-matian, hijrah dulu ke Madinah, menyusun kekuatan, baru setelah kuat menaklukkan Mekah. Jadi udah diajarin itu step-step itu ya. Jadi tidak semuanya instan gitu. Yang penting kita konsisten dalam menjalankan itu. Jadi kalau saya lihat kita jelas sudah konsisten mendukung Palestina merdeka itu sejak kemerdekaan. Dan diperkuat lagi dengan Dasar-Sila Bandung ya, bahkan dimasukkan di situ. Dan sampai sekarang kita tidak mengakui Israel bukan karena kita memusuhi orang Yahudi, tapi kita hanya akan mengakui Israel kalau Palestina menyetujui. Kan itu. Kita memberikan pada Palestina kartu supaya posisinya jangan terlalu jomplang gitu. Ya kan? Nah, saya pernah ditanya oleh Menteri Luar Negeri Israel waktu itu. Bantu dong Indonesia mengakui Israel. Saya bilang gampang. Gimana caranya? Kamu minta ke Palestina supaya Palestina minta Indonesia mengakui Israel. Saya jamin begitu Palestina bilang Indonesia akui Israel, besoknya kita akui Israel. Begitu Israel bilang bahwa begitu Palestina bilang, negara Palestina, Palestina bilang
Indonesia kamu akui dong Israel karena Ah. kita ada deal nih. Ya. Kita akan akui langsung. Ya kan? Jadi bukan karena kita bersikap seperti Iran. Ya. Israel itu harus dihilangkan dari muka bumi. Nah, jadi saya lihat antara perang ini dengan BOP itu mau tidak mau ada kaitannya. Karena Gaza itu kan dikuasai awalnya ya, bahkan sampai sekarang pun masih lah menurut saya oleh Hamas. Hamas itu kan pandangannya sama Iran. Ya. Dia bukan mau sekedar Gaza dan tepi barat merdeka, dia mau Israel hilang dan itu semua jadi Palestina. Itu kan nggak sesuai juga dengan Palestina. Sementara Netanyahu bukan semua penduduk Israel ya. Kelompok Netanyahu garis keras sama. Nah, itu juga tidak sesuai dengan tujuan kita. Nah, kenapa menurut kita perlu masuk BOP? Karena BOP ini kan, tolong nih ahlinya koreksi kalau saya salah. Ini kan BOP adalah bentuk lahir dari resolusi PBB juga kan? Ya, yang merespon terhadap 20 poin yang disodorkan oleh Amerika. Di mana nomor 19 itu menyatakan two state solution buat Palestina. Jadi, ya itu sesuai dengan sikap kita selama ini. Kalau kita nggak masuk, aneh justru. Ya. Tapi kan problemnya sekarang, kita tahu Israel itu licik. Ya kan buktinya dia sepakat, tapi pelan-pelan wilayah Palestina itu digerogotin terus ya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya yang lebih licik lagi, itu yang tadinya kelompok PLO dan kawan-kawan yang sekarang kita sebut Palestina Authority, dulu kan sama sikapnya sama Hamas. Israel itu harus dimusnahkan, dikuasai sepenuhnya oleh Palestina. Tapi sesudah perjanjian Oslo, mereka mengakui bahwa oke, kita menjadi two state solution, hidup secara damai. Ini yang paling ditakuti oleh kelompok garis keras Israel. Nah, mereka jadi takut sama PLO dan kawan-kawan. Nah, akhirnya mereka gunakan jurus adu domba. Waktu itu Hamas itu secara militer masih sangat lemah. Itu cuma pengajian aja. Tapi aliran ekstrim. Akhirnya dikirimlah Mossad bikin program. Dilatih militer, bahkan diajarkan masuk ke goa, bikin goa-goa perlindungan di bawah tanah. Itu yang ngajarin Mossad. Makanya mereka tahu ada goa-goa itu. Karena mereka ingin menghadap Hamas melawan pada PLO dan yang sekarang Palestine Authority. Dan berhasil. Sehingga akhirnya Gaza yang tadinya dikuasai PLO, dikuasai oleh Hamas. Ya. Jadi Hamas ini satu sadar atau tidak sadar, sebenarnya dibutuhkan oleh garis keras Israel eksistensinya. Mereka saling mengukuhkan. Saling membutuhkan gitu loh. Ini kan ironis ya. Ya. Nah, tapi Hamas itu kuat ya, antara lain dapat persenjataan dari Iran. Iya kan? Nah, kalau Irannya sendiri sudah sibuk mempertahankan diri, boro-boro bantu orang lain kan. Jadi mau tidak mau pasti ini akan melemahkan posisi militer dari Hamas, mendorong Hamas untuk bergerak dari Tan Malaka menjadi Hatta. Gitu loh. Kira-kira ya, kalau kita analogkan dengan sejarah kita, Hamas ini Tan Malaka ini. Emang hebat, gagah. Tapi yang kasihan, yang korban kan. Yang dibomin, rakyat yang mati, apa segala macam. Untuk suatu visi yang memang keren visinya. Apalagi anak muda, visinya keren. Tapi apakah biayanya itu kita ingin bayar gitu. Ya, nah tapi Mas BHM, kalau kan sekarang ini faktanya setelah terjadi serangan Iran itu, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran, kan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tadi soal seberapa jauh Netanyahu, Israel yang berada di dalam board of peace itu bisa dijinakkan gitu ya. Nyatanya kan menurut narasi yang berkembang tuh nyatanya nggak bisa dijinakkan tuh. Tetap aja mereka nyerang Iran. Terus yang kedua soal dengan adanya BOP yang seperti itu, seberapa jauh kemudian tujuan utama Indonesia two state solution bisa
memakai jalur BOP kalau BOP-nya kemudian tadi soal trust di antara masing-masing itu sekarang menjadi dilemahkan kan dengan adanya serangan ini. Terus yang ketiga, Mas, dukungan di publik Indonesia terhadap keputusan Prabowo itu juga bisa lama-lama tergerus kan kalau serangan ini berlanjut menjadi war of attrition itu misalnya. Kan narasi publiknya kan mendukung Palestina. Terus kemudian BOP dicitrakan board of war, bukan board of peace. Karena kan langkah pertama BOP adalah menyerang Iran, gitu kan. Kan narasinya seperti itu. Nah, itu seberapa jauh two state solution itu bisa dicapai melalui BOP secara kalau menurut saya begini ya. Ini dasarnya nih, dasar asumsi saya adalah Israel itu tidak bisa eksis tanpa dukungan Amerika. Oke. Itu dulu ya. Ya. Kalau Amerika bilang saya nggak peduli Israel mau ada atau enggak, selesai Israel. Itu yang satu. Jadi artinya apa? Kalau kita mau Palestina merdeka, memang harus membuat Palestina merdeka itu didukung oleh Amerika. Seperti Indonesia dulu. Indonesia dulu itu bisa Belanda harus mau berunding dengan Indonesia yang tidak diakuinya, yang diakuinya sebagai separatis, hanya akibat tekanan Amerika. Ya. Amerika bilang kamu nggak deal itu, saya ambil Marshall Plan. Saya nggak mau bantuan saya dipakai untuk operasi militer. Karena itu kan yang dilakukan di agresi militer pertama dan kedua. Nah, akhirnya nyerahlah Belanda. Akhirnya dia cari cara lain. Ya. Persis caranya seperti Mossad yang kita sebut jurus Van Mook, ya kan? Oke deh, kita kasih Indonesia tapi Indonesia cuma Jawa sama Madura ya. Yang selisihnya harus negara serikat. Kita harapkan nanti negara serikat ini mau di-create Hamas gitu loh bagi Indonesia gitu loh. Ibaratnya Indonesianya PLO. Nah, kemudian nih mau di-create nih RMS apa segala nanti mau diracun. Nah, mulai kan Westerling dengan Parahiang Priangan. Dia bunuh banyak tentara, memancing Indonesia untuk keluar dari perjanjian itu. Nanti dia bisa bilang, loh yang keluar dari perjanjian bukan saya loh gitu. Ini kan cara-cara licik kolonial lah yang sekarang juga dilakukan dengan Israel. Nah, masyarakat Indonesia yang tidak paham kelicikan-kelicikan ini itu termakan oleh isu-isu. Dan memang Israel paling jago deh kalau soal meng-create narasi ya yang memukau. Bayangkan ya, saya bisa ceritain. Wah, ini data saya itu termasuk Hamas dibantu Mossad, itu data dari dokumen resmi Israel ya. Jadi ini bukan hoak atau konspirasi. Sama dari data yang sama, dulu ketika Israel pertama mau berdiri, dia tuh kan membujuk semua orang Yahudi di seluruh dunia untuk datang, terutama yang kaya. Nah, kelompok orang Yahudi di Irak karena mereka udah kaya, tidak tertarik pindah ke gurun pasir yang nggak jelas. Lalu apa yang dilakukan oleh Israel dengan Mossadnya? Dia create narasi bahwa ada antisemit yang kuat di Irak. Dan untuk narasi itu kuat, Mossad bikin operasi mengebom sinagog di Irak. Sehingga akhirnya orang-orang itu ketakutan pindah ke Israel. Jadi kalau kita lihat Israel tuh jangan heran kalau mereka sangat licik lah. Ya, dan kalau perlu mengorbankan warganya sendiri. Apalagi warga negara lain. Kan sekarang keluar itu berita satu kapal Amerika, kapal CIA dengan 200-an lebih awaknya dibom oleh Israel. Karena itu saya nggak heran misalnya ketika ada sekolah anak-anak perempuan di Iran dibom. Itu saya yakin saya cukup nggak heran lah kalau itu disengaja oleh Israel. Ya kan? Di Israel supaya orang marah. Sehingga reaksinya Iran itu adalah emosional, ngebom kemana-mana termasuk ke Arab negara Timur Tengah yang lain. Dan bahkan kan ada berita juga bahwa ada agen Mossad ditangkap di Saudi katanya dia mau
membom Iya. kilang minyaknya ya. Jadi ini kelakuan-kelakuan fitnah gini nih kita harus sangat hati-hati itu loh. Nah, itu kalau misalnya memang bahwa Israel tidak bisa eksis atau bertahan lama tanpa support Amerika dan kita berharap BOP itu pionirnya itu adalah kepala di depannya itu adalah Trump ya, Amerika. Sementara Amerika ikut dukung Israel nyerang Iran. Ya. Nah, ini seberapa jauh ini bisa membuat kita berharap lagi pada BOP gitu loh, Mas? Ya, kalau saya mengharapnya gini, karena apa mungkin BOP bisa sukses? Nah, ini kita tanya ahlinya nih. Apakah mungkin BOP bisa sukses kalau Iran sangat kuat dan terus membantu Hamas untuk mentorpedo BOP? Menurut Gimana, saya, Philip? soalnya begini, soal Gaza dan Palestina. Sebetulnya tadi Mas BHM menyinggung soal PLO dan persaingan dengan Hamas. Nah, sekarang yang harus ditanya sebetulnya apakah orang di Gaza sendiri mau terjadi perubahan dan perdamaian. Siapapun yang bawa, yang mau bawa Donald Trump, yang mau bawa Indonesia, mau yang bawa yang lain gitu kan. Nah, sekarang yang terjadi adalah usulan perdamaian ini datang dari BOP. Dan mungkin orang di Gaza juga sudah lelah juga dalam hal menderita, dibom dan seterusnya yang dunia internasional nggak bisa ngapa-ngapain juga ini kita selama ini. Menurut saya ada soal begini Pak Sahal. Kalau kita menganggap bahwa inisiatif ini harus ditolak karena buruk dan tidak jelas misalnya. Sorry, inisiatif BOP itu. Inisiatif BOP ya kan. Oke. Karena wah ini tipu-tipunya orang-orang yang ingin Palestina nggak jadi merdeka misalnya gitu pandangan. Kalau kita bilang bahwa dengan demikian itu sebenarnya kita lagi bilang sama orang Palestina, orang Gaza, kamu nggak apa-apa menderita dulu lah. Yang ini jelek nih perjanjiannya. Menurut saya itu tidak pada tempatnya juga kita mengatakan itu gitu bahwa ini perjanjiannya jelek, merugikan dan lain-lain, nggak usah gitu. Itu artinya apa? Ya kamu menderita aja gitu. Nanti sampai ada solusi yang lebih baik gitu. Dalam posisi kita sebagai tadi amanat konstitusi mengusahakan perdamaian dan lain-lain, menurut saya Indonesia nggak bisa mengambil posisi seperti itu. Kalau ada peluang untuk menyelesaikan sebuah soal yang sudah segala macam cara dicoba tidak berhasil, sekarang mungkin ada ya. Ini karena menurut saya BOP itu usaha yang nggak sama dengan logika sebelumnya gitu, bahwa harus melalui disetujui PBB 160, 190 negara dan lain-lain. Kemudian ketika pertanyaannya, oke, siapa yang akan masuk, siapa yang akan membayar, logistiknya bagaimana, Amerika lagi gitu kan. Sama aja, kita bergantung pada Amerika dengan menggantungkan diri pada lebih rumit. Mendapat persetujuan 190 negara, lalu Amerika harus setuju, Amerika bayar seolah-olah kita menganggap. Nah ini yang pandangan yang kurang realis. Amerika akan, oh iya kalau semua negara mau gitu, oke deh saya bayarin. Kan nggak gitu, dunianya nggak begitu. Bahwa yang pertama akan dia pikirkan adalah pasti, dan Indonesia juga harusnya berpikir begitu kan. Kira-kira ini akan membawa dampak apa buat saya kan kira-kira gitu. Ini kan komponen realisnya di situ kan sebetulnya. Dan sekarang kalau dia intinya lebih mudah bernegosiasi dengan 10 negara dibandingkan dengan 100 negara. Ya. Karena dia bisa lebih terukur, ya kan. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau lewat Dewan Keamanan udah pasti diveto, ya kan. Either way, apakah dia yang menguntungkan Israel atau menguntungkan Palestina? Kalau nggak yang veto Rusia, kalau nggak yang veto Amerika Serikat, gitu. Nggak jalan, stuck di situ. Karena mekanisme kita juga secara internasional, mungkin kayak PBB juga perlu direformasi kan. Karena ada alasan-alasan kenapa hak veto cuma 5, sekarang situasi udah berubah, ada negara baru yang lebih besar, menjadi besar, punya kekuatan, apakah harus dilakukan secara representasi regional gitu kan. Apakah mungkin di Afrika ada 1 atau 2 ya kan untuk mencerminkan representasi di PBB. Di Asia Tenggara mungkin boleh nggak Indonesia jadi anggota Dewan Keamanan tetap.
atau India itu, Brazil. Jadi dia lebih representatif, tapi itu juga nggak bisa dan nggak mungkin hari ini. Nah, menurut saya akibatnya skala yang lebih kecil itu sebetulnya ada peluang. Saya nggak bilang ini akan 100% berhasil. Ini mungkin catatan kita juga Tapi bahwa ada peluang lah paling nggak ya, walaupun ada kecil peluang mungkin. yang karena di dalamnya ada Amerika yang Hmm. tadi kita bilang bahwa dia yang bisa menghentikan ini semua gitu. Tapi dengan cara yang harusnya kita sepakati sama-sama kan gitu. Sehingga dalam konteks itu menurut saya yang harus diusahakan Indonesia karena ujungnya kalau konflik di Gaza nggak selesai, di Iran bertambah rumit, yang udah akan terkena dampaknya tentu saja Indonesia. Itu udah harga minyak tadi Mas BHM udah sebutkan udah pasti akan naik gitu. Dan asumsi APBN mungkin berubah dan seterusnya. Saya bukan ekonom, tetapi saya hanya bisa kira-kira lah educated guess gitu bahwa akan ada impaknya secara ekonomi karena dia melibatkan banyak negara. Yang kedua, Pak Sahal, kembali ke soal ini kan sekarang perang komponennya banyak, tidak Ada yang lebih hanya penting, ya, orang bisa nggak naik haji loh kalau konflik iya di situ. Kalau betul berkepanjangan ya. Iya, betul. Saya punya beberapa teman yang Nggak sekarang bisa lagi nyangkut umroh. di berbagai kota. Iya, Karena iya, mau pulang, pesawat itu kan biasanya transitnya di banyak yang di Dubai atau Abu iya. Dhabi. Sekarang lagi terdampar di beberapa negara. Pesawatnya Iya. belok, tunggu sampai bisa apa. Jadi memang banyak sekali dampaknya ini yang mungkin kita harus karena itu harus ikut serta mencari upaya-upaya agar ini konflik tidak lama. Tapi narasi yang disampaikan tadi Pak Sahal tentang oleh Amerika ada regime change, ada apa soal nuklir dan lain-lain. Memang perang itu kan harus kalau dalam konsepsi kita itu kan perang yang legitimate, iya, just war, ya kan. iya. Bahkan sekarang di Amerika Serikat sendiri mulai muncul perdebatan kan, terutama di Kongres dan lain-lain, mulai banyak yang menyuarakan anggota Kongres bahwa ini perang of choice bukan perang of necessity. Jadi sebetulnya choice-nya bisa nggak perang gitu. Iya. Dan itu ditambah lagi dengan prosedur yang tidak digunakan sebagaimana mestinya seperti biasanya Amerika melakukan gitu. Dan Dan ini itu pernah dilakukan Presiden Reagan kan di Lebanon. Hmm. Waktu betul gitu. marinirnya dibom, dia pulang aja. Iya, tetapi yang sekarang ini kan melibatkan banyak negara karena mungkin mereka mungkin tidak, saya rasa sih kalkulasi bahwa retaliasi Iran itu ke banyak negara gitu, sehingga tentu saja menimbulkan akan menjadi situasi di mana pada akhirnya mungkin Kongres akan menyetujui ketika semua partner Amerika secara langsung juga diserang oleh Iran, sehingga mungkin itu juga yang diharapkan Trump. Kalau semakin lama, dia akan justru semakin banyak mendapat endorsement. Nah, ini situasi dilematis di semua negara. Kalau dalam konteks Indonesia, kita tidak mau perang ini berlangsung lama, ya kan? Tapi kalau dalam kepentingan negara yang lain, mungkin Uni Eropa sebetulnya nggak mau juga perang ini lama. Kenapa? Hmm. Karena perhatian dunia akan pindah ke Iran atau Amerika Serikat, atau misalnya Inggris juga terpaksa harus membantu di Timur Tengah karena pangkalan militernya ikut diserang, mungkin juga Prancis. Tiba-tiba Ukraine nggak ada yang jagain, ya kan? Iya. Buka ruang buat Rusia misalnya. Dan atau misalnya Cina melihat Taiwan, ini semua lagi ngeliatin resources lagi pindah ke Iya. resources militer, logistik. Amerika lagi meleng gitu ya. Nah, Terus Cina tiba-tiba ini Taiwan gitu loh. bisa-bisa, nah itu kan tambah rumit lagi dari sisi Iya. hukum internasional tambah rumit. Di sisi Indonesia di sana ada banyak sekali orang Indonesia bagaimana mengevakuasinya dari Taiwan dan lain-lain. Kalau tidak diselamatkan secara domestik akan menimbulkan protes dan lain-lain bahwa itu kewajiban negara juga menyelamatkan kalau ini terjadi maksud saya. Sehingga semua negara sebetulnya punya interest untuk perang ini nggak boleh lama, Hmm. ya kan? Yang kedua masalahnya kalau nggak lama gimana caranya? Sekarang orang mungkin belum mulai membicarakan. Tapi mungkin harus mulai mungkin di belakang layar sudah ada saya nggak tahu. Face saving device. Gimana menyelamatkan mukanya orang ini semua? Misalnya kalau tiba-tiba oke, wah ternyata ini nggak bisa dilanjutkan. Israel perlu face saving device, Amerika perlu face saving device, di sisi Iran juga perlu face saving device.
Itu kan biasanya kalau dalam konflik ada begitunya. Oke, mau tetap kelihatan keras di media, tapi sebetulnya ada solusi di belakang layar. Iya. Karena face saving device menyelamatkan kredibilitas negara ini di mata warga negara masing-masing gitu. Nah ini kalau mau perang cepat selesai harus ada menurut saya soal-soal semacam itu. Yang ketiga, narasi lain adalah soal nuklir dan lain-lain. Itu perdebatan yang panjang. Kita tahu ini terjadi ketika sebetulnya sedang terjadi negosiasi yang dimediasi oleh Oman gitu. Kalau menurut apa yang kita baca dari berbagai report dan media, sebetulnya kesepakatan sudah hampir tercapai, Iya. Ya, kan? Apakah mereka harus kembali ke meja perundingan? Karena kan berarti kalau perang berhenti ke meja perundingan balik lagi duduk, orang kan akan bisa bilang kalau gitu ngapain kamu nyerang kemarin? Jadi iya. ada banyak persoalan di belakang lah di Dan sisi juga kan Amerika. Iran sendiri bilang udah nggak mau berunding. Secara formal kan mereka Persis. menyatakan itu gitu ya. Ya, jadi ini keluar dari situasi perangnya ini susah dan Amerika sebetulnya mestinya udah banyak belajar. Kalau narasi yang kedua soal regime change atau soal invasi, mereka sudah banyak tahu, banyak pengalaman bahwa regime change yang dimaksud itu mungkin terjadi, tetapi nggak berujung kepada regime yang lebih baik juga. Ah, Jadi masyarakatnya malah jadi jauh lebih menderita, misalnya gitu ya. ya, ya. Kayak di Ini kan Libya juga ya. harus, kenapa? Kayak di Libya. Ada banyak di Libya, di Irak, di Irak. Dulu Irak juga preteksnya Syria. macam-macam weapons Syria. of mass destruction, Ya. gitu kan. Kemudian juga sama regime change, Saddam Hussein harus ditumbangkan dan seterusnya gitu. Sehingga kalau negara-negara ini punya interest untuk menyelesaikan perang secara cepat, karena misalnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, ada retaliasi atau mungkin juga Amerika mulai concern terhadap resources yang akan terambil. Mereka punya pengalaman panjang, misalnya di Afghanistan akhirnya juga harus mundur karena kalkulasi ekonomi yang demikian berat. Narasi politik Donald Trump juga mulai disirkulasi bahwa dia dulu mempertanyakan bahwa Obama akan menyerang Iran atau menyerang negara lain dan seterusnya yang dia nggak akan lakukan kalau dia jadi presiden dan lain-lain. Hmm. Ini banyak sekali cost domestik yang semua orang harus juggling. Tetapi saya mau kembali ke poin utama bahwa kalau perang itu yang harus diperhatikan sebetulnya korbannya adalah masyarakat. Rakyat. Ya. Mau di Gaza, mau di Iran, atau di tempat lain gitu. Saya demikian Pak Sahal sama Ya. Mas BAM. Saya pamit nih harus Oke. Oke. Terima kasih Makasih Mas atas Philip serangannya. Makasih ya. atas obrolannya dan saya lanjut ke Mas Ya. BM tapi ini sebentar aja Mas. Ya. Tentang jadi ini untuk Indonesia gimana jadinya ini dengan adanya possibilities tadi itu ya. Ya. Idealnya tadi perangnya sebentar. Ya. Tapi kan Iran pasti nggak mau dong. Hmm. Apalagi kan pemimpinnya udah terbunuh gitu Ya. kan. Revenge atau pokoknya pembalasannya kan pasti akan Ya. bisa berujung pada war of attrition gitu loh. Ya. Perang berlarut-larut. Dan itu Tapi bisa. tapi kan begini, perang di Iran itu, kalau Amerika menyetop, dia stop nyerang terus dia pulang, berhenti juga kan? Tapi seberapa likely itu? Ya. Seberapa mungkin itu terjadi? Nah, itu yang bisa diusahakan. Karena kita ada di BOP, Oke. bisa peran kita adalah, di BOP itu kan bersama negara-negara yang kemarin dibomin oleh Iran. Ya. Kan kita, karena kita ada di dalam, kita bisa bantulah sedikit bujuk mereka jangan serang balik ya. Kita harus semuanya rugi lah. Ya, kita bisa sebagai orang yang berada di luar dari situ, kan kita bisa mulai melobi mereka ke semua negara yang kena rudal Iran kemarin itu, udah ini jangan dibales karena semua orang Ya. rugi ya. Dan kalau perlu kita menyediakan kesempatan bagi negara-negara ini untuk punya face saving lah, kayak mukanya diselamatkan. Ya. Kan kok negaranya udah dibom masa nggak balas gitu. Ya mungkin kita bisa menyerukan, kita bisa ngomong kalau perlu ngadep raja, bikin surat kalau perlu. Kita minta jaga persatuan umat Islam misalnya, ya segala macam cara lah supaya udah kalau tidak membalas Saudi, Emirat dan sebagainya, Iran juga untuk apa ngebom lagi kan?
Ya kan? Kalau dia bales, ada alasan untuk Iran bales lagi. Tapi kalau udah nggak usah dibales gitu. Nah, Iran kan mikir juga gitu. Yang akan kecewa Israel. Karena Israel itu berharap mereka balas sehingga Iran balas lagi gitu. Sehingga Iran dikeroyok oleh negara-negara negara-negara tadi ini. itu. Ya. Itu kan seperti dulu Hamas diadu dengan PLO. Cuma ini skalanya lebih gede. Jadi Iran ingin diadu dengan keseluruhan negara Arab Jadi itu. intinya Jangan terpancing lah. jangan menari di atas genderangnya Israel gitu ya. Jangan. Ini itu kan skenario Netanyahu. Ya, kita harus menyadarkan melalui BOP ini kepada semuanya, termasuk kepada Amerika Serikat. Udahlah, hentikan aja lah Iran ngebom Iran ini. Untuk apa gitu loh? Tuh. Ya, tapi Mas itu kan faktanya kan sampai sekarang Trump ternyata dianggap dia tetap menari di atas genderangnya Israel gitu kan. Itu satu. Yang kedua ya Israel ternyata masuk di BOP ternyata nggak bisa dikendalikan. Itu narasi-narasi seperti itu gimana menurut Mas? Ya sekarang lihat aja saya kembali. Bagi penduduk di Gaza sendiri, keadaan lebih baik atau lebih buruk? Iya kan? Sejak kehadiran BOP ini. Ya kan? Kan kita mau tidak mau kita harus akui ya, walaupun tidak sepenuhnya ditaati, paling enggak untuk wilayah yang di dalam BOP ini, kecuali di wilayah yang dianggap masih kuat Gaza Hamasnya, kan relatif sudah tidak ada serangan, orang bisa hidup normal, bisa puasa, bisa berbuka, ya kan? Yang tadinya tidak mungkin dilakukan kan, bahkan untuk makan aja sampai makan makanan ternak gitu loh. Jadi paling enggak kalau kita berpikir pada penduduk warga Gaza yang ada di situ, ya ini sesuatu banget gitu loh. Cuma ya itu ada poin dari Mas Haidar Bakir ya. Dia bilang kan yang penting bukan hanya sekedar pemberhentian kekerasan atau perang, tapi juga justice. Nah, itu kan tidak ada gunanya the absence of war tanpa adanya justice. Menurut Mas BM gimana? Ya, kadang-kadang ya justice itu ya kita realistis, itu idealnya saya kira. Tapi dalam realnya saya juga sangat mendukung kalau bisa bareng gitu loh. Tapi kan kita lihat dalam perang itu kadang-kadang untuk perdamaian harus ada moral hazard yang dibayar ya. Misalnya memberikan amnesti. Kan kita kasih contoh juga, dulu ada pemberontakan Kartosuwiryo, ada pemberontakan GAM, ada pemberontakan BRBS yang sudah membunuh orang-orang. Ketika mereka dapat amnesti kan dari sisi yang korban ini seolah-olah kok tidak ada justice kan? Iya kan? Tapi daripada perang terus lebih banyak lagi korbannya gitu loh. Nah, kalau memang ini keputusan yang sulit, kalau dalam putusan bisnis ini bukan mencari laba sebesar-besarnya, tapi menutup kerugian sekecil-kecilnya. Cut loss ya. Realisasinya dalam hidup kan begitu. Tapi saya memahami kan Bang Haidar Bakir hidup di filosofi ya. Dia harus menegakkan idealisme. Dan itu penting gitu. Penting bagi kita semua. Untuk moral kompas juga. Ya, moral kompas, tapi realita juga harus kita kembalilah kalau kita sesama orang Islam. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, kan tidak ada justice, itu orang-orang yang dulu menzolimi tidak dihukum kok, malah diampuni. Kalian semua bebas. Iya, kan sudah ada contohnya gitu. Oke, ini terakhir Mas, tentang kan kemarin Pak Prabowo mengundang sejumlah mantan kepala negara, mantan wakil kepala negara, pokoknya sejumlah elit untuk membicarakan soal geopolitik ini. Nah, menurut Mas BHM ini kira-kira dengan situasi adanya serangan Amerika dan Israel terhadap Iran, kira-kira pilihan yang akan diambil Pak Prabowo gimana? Atau apa yang harusnya idealnya diambil oleh Indonesia? Yang saya rasa tetap begini, di BOP atau kan kata Koni Bakri kan ini adalah kesempatan ini ada pintu untuk keluar Pak, mumpung ada serangan ini. Kalau menurut saya kan kita masuk ke situ mikirin nasib warga Gaza. Apakah dengan kita keluar
akan membuat mereka lebih baik atau justru membuat kita sama sekali kehilangan pengaruh Oke, untuk ya. membantu mereka ya. Kalau saya lihat kalau kita ada di dalam tuh peluang kita walaupun mungkin tidak besar-besar amat tapi masih ada lah. Ibaratnya kalau kita beli lotre kita masih berharap bisa menang. Iya, iya. Kalau lotre pun kita nggak beli, ya nggak mungkin menang kan? Iya, Iya kan? betul. Jadi ya ada gitu kecuali nanti kita lihat ada hal yang menyebabkan kita berkeputusan bahwa itu hanya membuang waktu dan kalau kita keluar dari situ pengaruh kita dalam membantu warga Palestina tidak ada cost-nya biayanya. Nah, terkait dengan soal perang Iran. Dan yang ada yang lebih penting, kita juga nggak mau loh dalam keadaan sekarang menyinggung para bully ini, para preman-preman besar, baik Amerika, Cina, pokoknya yang punya potensi bisa menggencet kita jangan cari musuh dulu lah. Iya. Memang ini situasinya menjadi pelik ya dengan adanya serangan Israel dan Amerika terhadap Iran ini. Pelik. Ya. Jadi ya saya kira ini memang masih banyak yang perlu kita bicarakan lagi, Mas. Dan sebenarnya kan kita rencananya juga mau podcast dengan Gus Ulil ya soal kelanjutan ini. Jadi kita lanjutkan lagi. Terima kasih Mas BM dan Bung Philip Vermonte atas obrolannya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.